Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu, Ananda yang soleh dan soleha, kembali bertemu dengan Kak Ridwan di waktu Indonesia Belajar, masih dalam pembahasan tentang ibadah di dalam Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ananda yang soleh dan soleha, pemirsa TV-mu yang mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang berada di rumah di situasi seperti ini, kembali kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Zakat sebagaimana apa yang telah kita ketahui, senantiasa kita membayarkannya pada saat bulan suci Ramadan. Apa definisi dari zakat secara bahasa? Secara bahasa, zakat itu berarti suci, berarti tumbuh dan bertambah, berarti berkembang, berarti berkah. Berkah apanya? Berkah harta yang kita zakatkan, berkah pula jiwa yang ada pada diri kita, dan juga berkah pula termasuk juga suci dari berbagai perilaku yang kurang baik. Karena hakikatnya orang yang berzakat, dia telah membuang jiwa kekikirannya. Ananda yang soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah atau secara terminologi, zakat itu adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau kita biasanya menyebut dengan nama mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Ananda yang soleh dan soleha, apakah sudah pernah belajar di sekolah tentang macam-macam zakat? Nah, dalam kesempatan ini Kak Ridwan juga ingin menyampaikan tentang macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat nafs atau zakat jiwa, atau biasanya kita menyebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan untuk diri sendiri, untuk diri kita, untuk jiwa kita. Sedangkan fitrah itu artinya sifat pembawaan kita sejak lahir. Secara istilah, zakat fitrah itu adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi orang yang sudah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ananda yang soleh dan soleha, mungkin bagi yang masih belajar, ya berpuasanya masih belum sesuai dengan ketentuan. Khususnya Ananda soleh soleha yang belum baligh. Tapi yang sudah baligh, termasuk juga ayah bunda yang ada di rumah. Tentunya dengan zakat ini, insya Allah kekurangan dari pelaksanaan ibadah puasa kita akan tertutupi dengan zakat yang kita berikan. Ananda yang soleh dan soleha serta pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hukum dari zakat fitrah yang biasa kita keluarkan? Hukum zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain bagi setiap muslim, dan dia berupa makanan yang mengenyangkan, atau biasanya
kita menyebutnya dengan kebutuhan pokok. Kalau kita yang berada di Indonesia, biasanya kita menggunakan beras sebagai makanan pokok kita, biasanya sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kilo banyaknya. Apakah syarat wajib zakat? Nah, ini perlu kita pelajari, ananda yang soleh dan soleha. Syarat wajib zakat sama sebetulnya dengan syarat pelaksanaan ibadah-ibadah lainnya. Yang pertama, dia haruslah seorang yang beragama Islam. Ingat, Kak Ridwan pernah menyampaikan nasyid, syair tentang rukun Islam yang 5, ya, yang mengartikan bahwasanya sebagai seorang muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan 5 bentuk ibadah atau 5 bentuk yang terdapat dalam rukun Islam. Rukun Islam yang 5 syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Nah, adapun zakat itu dibayarkan dengan syarat dia haruslah seorang muslim. Bagaimana kalau seandainya bukan seorang muslim, ananda yang soleh-soleha? Kalau dia bukan seorang muslim, maka zakatnya tidak dihitung sebagai zakat, tidak dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ananda yang soleh dan soleha serta pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang kedua, orang yang membayarkan zakat haruslah orang yang masih hidup saat terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Artinya, ananda yang soleh dan soleha, orang yang telah wafat, dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Selanjutnya, ananda yang soleh soleha, orang yang memiliki syarat untuk membayar zakat adalah dia memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Kalau dia tidak mampu, berarti dia bukan muzaki atau bukan orang yang membayar zakat, tetapi dia adalah mustahik. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, masih di Waktu Indonesia Belajar bersama Kak Ridwan. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ananda yang soleh dan soleha yang masih setia bersama Waktu Indonesia Belajar. Tadi kita sudah bahas tentang syarat wajib dari orang yang membayar zakat. Sekarang kita masuk kepada landasan perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membayar zakat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khususnya di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ananda yang soleh-soleha pasti tahu Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah kepada kita. Siapa yang punya di rumah, silakan dibuka surat apa? Surat At-Taubah ayat 103. Buka, nanti kita sama-sama baca terjemahannya. Dengarkan Kak Ridwan, kalau bisa ikuti yang berada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Lihat terjemahannya, ananda yang soleh-soleha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Siapakah mereka yang dimaksud? Mereka yang dimaksud adalah orang yang memiliki kewajiban atau memenuhi syarat
untuk membayar zakat sebagaimana yang kita bahas di segmen sebelumnya. Khudz min amwalihim, siapa yang berhak untuk mengambil daripada zakat yang kita akan keluarkan? Tentu orang yang berhak mengambil adalah panitia zakat. Nah, biasanya di masjid-masjid, di musola-musola, ada juga lembaga zakat yang menampung zakat-zakat dari kaum muslimin dan muslimat. Tentunya dengan lembaga resmi. Kalau di Muhammadiyah ada namanya Lazismu. Jadi pemirsa TV-mu dan juga Ananda Soleh Soleha bisa kalau ingin membayar zakat lewat Lazismu. Dan mereka akan memungut, mereka akan mengambil dari zakat yang akan kita keluarkan. Kita lanjutkan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, zakat yang kita keluarkan itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan zakat yang kita keluarkan itu sebagai pembersih. Sebagaimana definisi zakat tadi, orang yang membayar zakat maka akan bersih hartanya, bersih pula jiwanya, bersih pula karakter ataupun sifatnya. Jadi membersihkan wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan mereka. Suci apanya? Suci hartanya, suci pula jiwanya, suci pula perilaku orang yang membayar zakat. Suci dari apa? Suci dari sifat-sifat buruk, termasuk sifat pelit alias kikir, alias apa lagi? Kita sering di rumah mendengar orang kikir itu banyak aliasnya. Ada kikir alias pelit, alias bakhil, alias medit. Nah, banyak sekali aliasnya. Jadi orang-orang yang kikir itu ya, dia akan sulit untuk mengeluarkan zakat. Tapi dengan zakat, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan diri kita, perilaku kita dari sifat-sifat buruk. Ananda yang soleh-soleha, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar berkata, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa' atau 2,5 kilo kurma atau gandum, atau setiap hamba atau mereka-mereka yang telah merdeka atau bukan seorang budak, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, dari orang yang beragama Islam. Sekali lagi, yang beragama Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, hadis ini dijadikan dasar afdolnya orang membayar zakat fitrah. Artinya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu paling lambat. Ananda yang soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga disampaikan dalam hadis bahwasanya zakat juga bisa dengan kurma. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah SAW kurma adalah salah satu kebutuhan pokok makanan yang dimakan, termasuk gandum di zaman Rasulullah SAW. Kalau kita di Indonesia, makanya apa? Ananda soleh-soleha, makanya apa? Pasti sama dengan yang Kak Ridwan makan, yaitu makanan orang Indonesia pada umumnya, yaitu nasi. Nasi, bahan dasarnya adalah beras, dan itulah yang kita bayarkan di dalam zakat fitrah kita. Ananda yang soleh-soleha, bagaimana dengan waktu? Tadi disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang waktu-waktu pembayaran zakat. Nah, waktu pembayaran zakat itu sebetulnya boleh kapan saja. Namun yang paling afdal tadi disebutkan pada saat sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ya, bisa juga pada akhir daripada bulan Ramadan. Namun di situasi saat sekarang ini, saat pandemi COVID-19, banyak di antara saudara kita, tetangga kita yang kesulitan,
Sehingga ada keputusan ulama termasuk Muhammadiyah dalam hal ini memohon untuk zakat fitrah disegerakan agar saudara-saudara kita yang menjadi mustahik dan membutuhkan bisa terbantu dengan pembayaran zakat ini. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini masih dengan Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar. Anda yang soleh-soleha pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di Waktu Indonesia Belajar. Di segmen terakhir ini Kak Ridwan ingin sampaikan, tadi di segmen sebelumnya Kak Ridwan telah menyampaikan waktu-waktu pembayaran zakat. Namun di saat wabah COVID-19 melanda, banyak di antara saudara-saudara kita yang berada dalam kesulitan, maka dianjurkan sebaiknya kita mengambil waktu di awal bulan Ramadan. Bagi saudara-saudara kita yang kesulitan akan sangat terbantu dengan pembayaran zakat fitrah dan juga zakat mal yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat mal. Ya, jadi sarannya adalah di awal waktu. Jadi Ananda soleh-soleha, pemirsa TV-mu, kalau belum bayar zakat saat ini, sekarang sudah hampir selesai Ramadan kita. Jadi sebaiknya disegerakan untuk dibayarkan zakatnya. Yang kedua sarannya adalah bayarlah zakat di lembaga-lembaga atau badan zakat, infak, sedekah yang resmi agar lebih tepat sasaran. Saudara-saudara kita yang kesulitan nanti akan terbantu lewat badan amil zakat yang telah ada di daerah kita atau di wilayah kita dan juga termasuk di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, zakat fitrah juga bisa diantar langsung oleh panitia atau badan lembaga zakat untuk menjamin keselamatan dan kesehatan. Jadi kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi COVID-19 ada saudara-saudara kita yang berbondong-bondong datang ke masjid, datang ke musola untuk mengambil hak ya sebagai mustahik mengambil zakat, tapi untuk pandemi COVID-19 saat ini sebaiknya panitia mendatangi rumah-rumah para mustahik, mendatangi rumah-rumah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Agar apa? Agar terjamin keselamatan dan kesehatan dan lebih memuliakan para penerima. Jadi si penerima ini, para mustahik ini juga harus dimuliakan dengan didatangi, diberikan, dia merasa lebih dimuliakan. Bahkan terhindar dari penyakit wabah yang saat ini membuat kita semua menjadi homestay. Menjadi orang-orang yang berada di rumah saja. Sehingga saudara-saudara kita yang berhak menerima zakat pun tetap di rumah saja, diantar oleh para panitia zakat agar tidak tertular oleh wabah virus corona. Ananda yang soleh-soleha serta pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa zakat fitrah dapat dibayarkan kapan saja selama berada di bulan Ramadan yang diatur di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Batas akhirnya tadi sudah disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika seandainya sudah dilaksanakan sholat Idul Fitri, tapi kita belum membayar zakat, atau kita membayarkan zakat setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itu tidak dihitung sebagai zakat. Masih ingat syarat pelaksanaan ibadah yang disampaikan oleh Kak Ridwan di episode-episode sebelumnya? Syaratnya ada 2, pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tolong diingat-ingat, Ananda yang soleh-soleha, apa saja syarat ibadah? Yang pertama, niatnya betul. Niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tata caranya atau pelaksanaannya harus mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mencontohkan paling lambat
zakat itu dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau sodakoh, apakah boleh? Kalau sodakoh kapan saja diberikan boleh. Sehingga orang yang tidak membayar zakat dan dia membayarkannya pada saat setelah Idul Fitri, maka dia dihitung sebagai sodakoh, bukan sebagai zakat. Ananda yang soleh dan solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa manfaat dari pembayaran zakat? Yang pertama, tolong dicatat Ananda yang soleh dan soleha. Yang pertama, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama tentunya akan membuat gembira orang yang lemah, yang tidak mampu pada saat hari raya. Bayangkan kalau seandainya hari raya ada saudara-saudara kita yang tidak bisa memasak nasi. Ada di antara saudara-saudara kita, ada yang tidak bisa membuat ketupat. Di Indonesia, biasanya kalau hari raya Idul Fitri, saudara-saudara kita membuat ketupat. Kalau mereka tidak punya beras, mereka tentu tidak akan bergembira pada hari raya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan membayar zakat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita membayar zakat. Agar apa? Agar orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang berhak menerima zakat, mereka bisa bergembira pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, sebagaimana apa yang sudah disampaikan sebelumnya, manfaat zakat adalah untuk membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga, orang yang membayar zakat akan mendapatkan manfaat. Salah satunya adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita diberi rizki, orang tua kita diberi rizki, ayah kita diberi rizki. Sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperintahkanlah kita untuk membayar zakat. Selanjutnya, orang yang membayar zakat akan mendapatkan manfaat. Ya, dia tentunya menjadi orang selain mendapatkan salah satu predikat abdan syakura sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur. Yang selanjutnya adalah terjalinnya rasa kasih sayang antara orang yang membayar zakat dengan yang mendapatkan zakat, antara muzaki dan mustahik. Terakhir, manfaat dari zakat itu adalah mencegah orang-orang miskin untuk melakukan kejahatan. Kalau seandainya orang miskin tidak ada yang bantu, bisa jadi kalau dia khilaf, maka kejahatan akan tersebar kemana-mana. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ananda yang soleh-soleha, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cukupkan untuk hari ini tentang zakat. Masih di waktu Indonesia Belajar, kita tentunya akan terus berjumpa bersama Kak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.